Mari kita berdoa. Bapa, kami tidak membawa apa-apa ketika kami datang ke dalam dunia ini. Dan dengan tidak membawa apa-apa kami akan kembali kepada Tuhan. Tetapi yang kami miliki adalah hati yang kami rindu untuk boleh persembahkan kepada Tuhan. Hati sebagai hamba, karena Engkaulah Tuhan kami. Hati sebagai hamba, karena kami memang asalnya adalah debu tanah yang dicipta oleh Tuhan segambar serupa denganmu. Hati sebagai hamba, karena kami sesungguhnya orang-orang berdosa yang mestinya binasa, tetapi ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Hati sebagai hamba, karena itulah yang kami punya. Tuhan, malam hari ini Engkau mengumpulkan kami dengan maksud Tuhan. Biarlah Engkau yang akan berbicara kepada kami Tuhan. Engkau kenal kami pribadi lepas pribadi. Engkau tahu siapa kami. Karena itu jamahlah hati kami. Kami rindu malam hari ini kami sungguh-sungguh boleh berjumpa dengan Tuhan. Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Supaya hamba-Mu boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan yang mendatangkan berkat bagi anak-anak-Mu. Demikian kami berdoa ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Yang rela datang menjadi hamba, padahal adalah Tuhan, adalah Allah pencipta langit bumi. Supaya kami yang mestinya binasa boleh beroleh hidup yang kekal. Kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat malam. Senang sekali malam ini boleh ada di sini menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan boleh berkesempatan untuk bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita diberikan satu tema yang penting sekali. A purposeful life. Hidup yang dipimpin oleh tujuan. Kenapa saya katakan tema ini penting? Saudara, purposeful ya dalam tema ini, a purposeful life. Purposeful itu kalau didefinisikan ya salah satu definisinya saja mengatakan purposeful itu someone with definite aim. Seseorang dengan sebuah tujuan yang definite, yang tertentu, yang jelas. Dia tahu tujuannya, dia memiliki tujuan itu. Tetapi saudara bukan cuman punya tujuan, bukan cuman dia tahu tujuannya, tapi dikatakan and a strong desire. Ada satu kobaran api yang besar untuk mewujudkannya, untuk mencapainya, untuk mendapatkannya, untuk meraihnya. A strong desire to achieve it. Komisi tanya, apakah kita orang yang seperti itu? Pertanyaan pertama adalah kita punya tujuan apa enggak? Dan sebagian orang mengatakan saya kayaknya enggak ada Pak. Saya hidupnya ngeflow saja. Day by day. Enggak tahu tujuannya apa. Kalau ditanya tahun ini mau ngapain kita enggak tahu. Tahun depan apalagi, tahun ini aja enggak tahu. Apalagi punya desire to achieve it. Apalagi kita punya gelora yang besar untuk mencapainya. Saudara, tetapi tema ini saya katakan penting. Karena jikalau kita nggak punya tujuan, kita itu sudah kehilangan apa yang Tuhan maksudkan ketika menciptakan saudara dan saya. Apalagi di tengah-tengah ciptaan yang manusia itu, dia memilih saudara dan saya menjadi anak-anaknya. Saudara, mari kita serius dan bersama-sama belajar tema ini.
Supaya kita sungguh-sungguh bukan cuma supaya hidup kita itu lebih ada maknanya. Tetapi supaya kita sungguh-sungguh seperti yang Tuhan inginkan. Siapapun kita saudara. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Hari ini saya mengajak kita melihat dari Lukas, Injil Lukas pasal 13. Mari kita membuka Injil Lukas pasal 13 saudara. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Saya harap kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini. Nanti saya akan beberapa kali mengajak kita memperhatikan beberapa bagian lagi di tempat yang sama. Jadi jangan ditutup dulu Alkitabnya kalau saudara membawa Alkitab, khususnya yang secara fisik. Tapi saya akan bacakan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan saudara. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Nah, judul ini menunjukkan bahwa ada hubungannya dengan bagian sebelumnya. Ada sesuatu yang terjadi sebelumnya sehingga kemudian Yesus mengatakan, atau bagian ini mengatakan, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seseorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Perhatikan, pohon ara tumbuh di kebun anggur. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, maksudnya pengurus kebun anggur itu, jawab pemiliknya. Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang telah memperhatikan firman Tuhan dan menghidupinya. Saudara dikasih Tuhan, Januari tahun 91, untuk pertama kalinya saudara, saya datang ke gereja GKA Gloria Jalan Pacar ini di ruang Siensin di bawah situ. Januari 91. Saya nggak pernah lupa ibadah hari itu saudara. Sampai sekarang itu saya ingat siapa yang pimpin pujian. Saya ingat siapa yang berkhotbah. Saya ingat apa yang dikhotbahkan. Tapi jangan tanya saya minggu kedua, minggu ketiga saya nggak lupa sudah. Tapi minggu pertama itu, kali pertama saya ke sini, saya nggak pernah lupa. I remember it clearly. Bajunya apa yang mimpin pujian pun saya tahu. Orangnya mungkin tidak tahu saya, tapi saya tahu dia. Saya tidak menyangka bahwa itulah, atau hari pertama itulah yang mengubah hidup saya. Saudara, sejak hari itu saya digerakkan Tuhan untuk terus datang. Dan dalam kehadiran saya itulah lama-kelamaan Tuhan mempertobatkan saya. Tuhan bekerja dalam hidup saya. Lalu saya bertobat kira-kira setengah tahun kemudian saya menerima Tuhan. Setengah tahun kemudian saya ikut kelas katekisasi dan kemudian dibaptis. Saya bersyukur kepada Tuhan memberikan gereja ini boleh menjadi tempat saya bertobat, bertumbuh, menerima panggilan Tuhan, bahkan melayani. Tapi saya mau cerita sebelum itu saudara. Saya tahu di sini banyak AI, susu yang tahu saya sejak itulah ya. Waktu itu sudah SMA ya, jadi sudah gede ya. Tapi saya mau cerita sebelum itu. Waktu saya masih kecil belum ada yang lihat di sini. Saya kira hampir nggak ada yang tahu kecuali Pak Bambang ini teman saya SD soalnya. Jadi tahu saya dulu. Nah saudara, saya mau cerita waktu saya SD kelas 6. Hari itu saudara, mama saya itu pulang dari pasar, lalu dia itu di dapur masak sesuatu, lama sekali.
Terus kemudian beberapa jam kemudian dia berikan kepada saya satu ramuan obat Chinese. Warnanya itu hitam, satu mangkok penuh, terus suruh saya minum. Saudara, obat itu kalau saya nggak lupa namanya Dianci. Nah saya disuruh minum, saudara, satu rantang begitu kira-kira ya. Saudara, obat itu ya, pahitnya luar biasa. Saking pahitnya itu sampai sekarang ini masih rasa gitu loh. Mama saya bilang gini, anak laki harus minum ini. Ya, supaya tumbuh besar katanya. Ya. Saya nggak tahu apa gara-gara obat itu saya sekarang segini, saudara kan ya. Tapi hari itu saya ingat karena mama sudah begitu susah payah beli, susah payah bikin, saya minum, saya habisin. Beberapa tahun kemudian, saudara, saya itu berpikir begini. Andai kata umpama jikalau ya, nggak terjadi kan ya, jadi conditional clause ketiga. Hari itu mama saya itu nggak bingung punya anak laki-laki yang segitu saja misalnya ya. Dia nggak cari obat, dia nggak bingung, dia nggak khawatir. Saya pikir saya juga nggak akan khawatir, saudara. Saya hari itu tenang-tenang saja tuh, nggak bingung. Dan kalau mama saya nggak bingung juga, saya kira saya juga nggak akan bingung. Lalu saya membayangkan kalau hari itu dia nggak bingung, dia nggak beli obat, dia nggak kasih saya obat. Saya pikir saya akan tenang-tenang saja masuk SMP, kelas 1, kelas 2, kelas 3, terus masuk SMA. Nah, saya duga, saya akan mikir-mikir aja, berimajinasi. Saya duga waktu SMA mungkin, kalau mama saya belum khawatir, saya mungkin mulai khawatir. Saya mungkin mulai melihat teman-teman saya, tinggi-tinggi ya misalnya ya. Saya kok segitu saja misalnya. Wah yang laki kok mulai ada kumisnya. Di sini ada jakunnya, suaranya berubah begitu kan. Terus saya kok masih segitu saja. Saya membayangkan kalau hari itu mama saya belum khawatir, saya akan khawatir. Betul gak sih? Hari itu kalau dia gak cari obat, saya akan cari sendiri. Apalagi kalau saya masuk bangku kuliah dan saya masih segitu saja. Oh saudara, saya percaya saya akan stres. Mungkin saya nggak mau kuliah, mungkin saya nggak mau ketemu orang. Saudara, manusia jikalau ia tidak bertumbuh secara jasmani, akan ada tantangan yang besar. Dia merasa malu, dia merasa what's wrong with me? Kenapa saya seperti ini? Dia akan mencari cara. Dia akan cari tahu. Dia akan berusaha bagaimana supaya bisa bertumbuh secara jasmani. Herannya saudara, ada orang tidak bertumbuh secara rohani. Padahal rohani itu Alkitab jelas sekali mengatakan ada yang namanya pertumbuhan. Bahkan pertumbuhan rohani itu mengalahkan pertumbuhan jasmani. Karena Alkitab mengatakan manusia itu suatu hari akan merosot pertumbuhan jasmaninya. Gak bisa tumbuh lagi. Kayak saya gini, sekarang ini saudara, saya sudah gak bisa tumbuh. Bisanya berkembang. Gak bisa bertumbuh. Tetapi saudara, orang gak bingung ketika secara rohani gak tumbuh. Belasan tahun, puluhan tahun menjadi Kristen. Tetapi tahunya cuma itu saja. Yang dikerjakan cuma itu saja. Tapi gak resah, gak bingung, gak nanya, gak cari tahu. Gak berusaha. Why? What's wrong with me? Dari dulu juga gak pernah ikut berdoa. Dari dulu juga gak pernah ikut pelayanan. Dari dulu juga gak pernah selesai baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dari dulu cuman begitu-begitu saja. Tapi dia tenang. Gak gelisah. Saudara, something is wrong. Ketika kita gak mengalami pertumbuhan secara rohani itu. Karena Alkitab mengatakan mestinya ada pertumbuhan.
Mestinya ada perubahan-perubahan yang Tuhan kerjakan. Mengapa kita sudah bertahun-tahun mandek? Tapi kita merasa oke saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan di dalam Alkitab mengatakan pertumbuhan rohani itu salah satunya. Kita ngomong salah satu saja saudara. Kalau kapan-kapan kita ngomong pertumbuhan rohani dalam hal yang lain kita akan bicara lebih panjang. Hari ini kita mau berbicara sesuai sama teks Alkitab kita. Berbicara tentang salah satu tandanya, yaitu berbuah saudara. Orang Kristen yang bertumbuh itu orang Kristen yang berbuah. Memang gereja itu, bukan gereja ini ya, gereja-gereja lain ya. Sering pakai tema berakar, bertumbuh, berbuah 3 tahun. Saudara. Seakan-akan awalnya itu harus berakar dulu, baru terus bertumbuh, terus baru belakangan berbuah. Jadi orang kalau merasa tidak berbuah, dia bilang saya masih berakar. Berakar gak mari-mari. Kau tanya kamu kok belum berbuah? Saya dalam proses pertumbuhan. Kayak rohani. Tapi no saudara, tandanya orang bertumbuh itu ada buahnya. Buahnya itu bisa dirasakan orang. Berakar, bertumbuh, berbuah itu bukan proses seri. Berakar harus habis dulu season berakar, baru ada season bertumbuh. No. Berakar, bertumbuh, berbuah itu proses paralel. Bersama-sama. Hari kita mengenal Yesus, hari kita percaya Yesus, kita berakar di dalam Dia. Mestinya kita mulai bertumbuh dan mestinya mulai ada buahnya. Orang berkata setelah percaya Yesus kamu berbeda. Ada buah yang dirasakan orang. Bukan nanti setelah saya ikut kelas-kelas pemuridan selama 15 tahun baru saya bisa menghasilkan buah. Belum tentu kita hidup 15 tahun. No, hari itu juga kita percaya Yesus. Tuhan mengubahkan kita. Buah itu bukan hasil karya kita juga. Buah itu adalah anugerah Tuhan, bukan? Tuhan yang bekerja dalam hidup Kristen kita. Berakar, bertumbuh dan berbuah. Bukan seri. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan Tuhan Yesus mengatakan, di dalam Matius pasal yang ke-7, saudara, ayat yang ke-20. Dari buahnya lah kamu akan kenal siapa dia. Saudara, orang Kristen itu asli atau palsu bahkan dikenali dari buahnya. Tuhan Yesus berkata dari buahnya kamu akan tahu siapa dia. Jadi buah itu kudu ada. Buah itu bukan alternatif. Buah itu bukan, oh itu kan orang Kristen yang sudah lama Pak. Orang Kristen yang sudah jadi majelis, mungkin itu waktunya berbuah. Saya mah, siapa saya? Saudara, dari buahnya kamu tahu dia itu asli atau tidak. Dia itu orang Kristen yang asli, yang sejati, yang sungguh-sungguh. Dia di dalam Tuhan, dia akan menghasilkan buah. Dan buahnya itu baik, karena pohonnya baik, yaitu Kristus. Aku adalah pokok anggur yang benar, kamu adalah carang-carangnya. Tetapi kalau buahnya itu tidak baik, berarti pohonnya itu bukan Kristus. Karena Kristus gak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Saudara, dari buahnya lah kita dikenali. Orang kenal siapa kita, Kristen atau tidak, bukan dari namanya, bukan dari kalungnya. Bukan dari kaosnya, bukan dari pujiannya, nyanyiannya, tetapi dari buahnya. Apakah orang merasakan buah kita? Setelah kita sekian tahun menjadi Kristen, apakah orang merasakan buah kita sehari-hari itu? Dan mereka berkata, orang ini murid Yesus yang sejati. Buahnya itu membuat kita yakin dia adalah murid Yesus yang sejati. Nah, saudara, hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari perumpamaan Tuhan Yesus ini. Menarik sekali saudara, perumpamaan Tuhan Yesus ini sebenarnya tadi saya katakan dimulai dari ayat 1 sampai ayat 5. Kan tadi judulnya mengatakan lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Kenapa kok dia mengatakan perumpamaan ini? Ada ayat 1 sampai 5 saudara.
Ayat 1-5 itu dikatakan ada orang yang datang, ya. Pada waktu itu ayat 1 perhatikan, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Rupanya ada kasus, ada beberapa orang Galilea dihukum oleh Pilatus. Darahnya dicampur dengan darah korban yang mereka persembahkan. Orang kusak-kusuk, wih kok sadis. Tetapi yang mereka anggap sadis bukan Pilatusnya. Mereka menganggap orang-orang ini adalah orang-orang yang berdosa. Sampai hidupnya bisa seperti itu. Orang Galilea yang lain gak ada yang darahnya dicampur darah korban. Itu memalukan, itu menghina. Tetapi mereka darahnya dicampur dengan darah korban yang mereka persembahkan oleh Pilatus. Pasti mereka itu dilaknat Tuhan. Pasti mereka itu dinista Tuhan. Pasti mereka itu dihukum Tuhan. Itu pikiran mereka. Kalau ada sesuatu yang tragis terjadi dalam hidup seseorang, banyak orang, khususnya orang Yahudi pada waktu itu, merasa ini salah mereka. Itu namanya kualat, bahasa orang sini. Habis mungkin mereka dosa, mungkin mereka malas, mungkin mereka, dan seterusnya. Makanya hidupnya sampai kayak gitu, menderita demikian. Pilatus bisa mencampurkan darah mereka dengan darah korban. Bayangkan. Perhatikan jawaban Tuhan Yesus, saudara. Ayat yang kedua Yesus menjawab, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu. Ini caranya Tuhan Yesus menjawab ya. Yesus Tuhan, dia tahu apa yang dipikirkan orang lain kan. Sangkamu orang-orang ini lebih besar dosanya dari orang Galilea yang lain? Sehingga mereka mengalami semua itu. Ayat 3. Tidak. Dibela sama Tuhan Yesus. Tidak katanya. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Apakah orang-orang yang diperlakukan memalukan oleh Pilatus itu lebih besar dosanya daripada yang lain? No. Tetapi kalau kamu tidak bertobat, semua akan mengalami dipermalukan yang sama. Kira-kira itu maksudnya bukan? Lalu ditambah lagi saudara ayat 4. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Rupanya baru saja ada kejadian di dekat Siloam itu, ambruk gedungnya, lalu ada 18 orang mati. Sekali lagi, seperti tadi orang berpikir, kok bisa ya 18 orang itu? Ada 92 yang selamat misalnya. Tapi kenapa 18 itu mati? Pasti banyak dosanya. Pasti mereka berbuat dosa. Sampai gedung itu runtuh, kok mereka mati? Perhatikan jawaban Tuhan Yesus sekali lagi ayat yang kelima. Tidak. No. Jangan berpikir kalau ada orang yang mati, itu dosanya lebih besar dari dosamu yang hidup. No. Tapi dia bukan cuma berkata tidak, saudara. Dia melanjutkan sekali lagi, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jawaban Tuhan Yesus berkata, no. Mereka matinya seperti apa? Itu bukan berarti mereka lebih berdosa dari kamu. No. Tapi dia tidak titik di sana. Itu menariknya bukan? Tuhan Yesus menambahkan, tetapi jikalau kamu tidak bertobat. Yesus menekankan tentang pertobatan. Tapi jikalau kamu tidak bertobat, artinya jikalau kamu tetap sama, jikalau kamu tidak ditegur oleh Tuhan dan berubah, jikalau kamu tidak menjadi berbeda seperti yang Tuhan inginkan, kamu akan mati dengan cara yang sama, mengenaskan, dan seterusnya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya khawatir banyak orang punya pikiran yang sama di zaman ini. Kita merasa kok kasihan ya ada orang yang mati. Kayaknya Tuhan menghukum. Kayaknya Tuhan gak suka. Dan saya mau mengulang kalimat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan tidak.
Tetapi kalau kamu tidak bertobat, kamu akan mati dengan cara yang sama. Tuhan Yesus menekankan tentang pentingnya pertobatan sebagai buah. Orang yang sadar itu adalah orang yang menghasilkan buah. Orang yang sadar adalah orang yang bertobat. Orang yang sadar dia tidak terus dengan cara yang sama. Saya berdoa kepada Tuhan, malam hari ini kita mendengarkan firman, tidak ada yang pulang dengan cara yang sama. Artinya kita tidak bertobat. Tapi saya nggak dosa, Pak. Really? Seriously? Soalnya kita mengatakan semua kita berdosa. Kita perlu dikoreksi Tuhan. Setiap kali firman Tuhan disampaikan kita perlu dievaluasi oleh Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh boleh punya buah pertobatan. Kita diingatkan, disadarkan oleh Tuhan, sudahkah kita punya tujuan? Kita diingatkan, disadarkan oleh Tuhan, sudahkah tujuan itu mengobarkan semangat kita untuk menjalani hidup ini? Dan mari kita sekali lagi bertobat, saudara. Malam hari ini kita diajak untuk bertobat karena Yesus berkata, jikalau engkau tidak bertobat, engkau akan mengalami hal yang sama. Saudara, malam hari ini melalui perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah, saya ingin mengajak kita, saudaraku, untuk bersama-sama melihat ada dua hal penting yang Tuhan ingin ajarkan. Mengapa hidup Kristen itu harus berbuah? Ada dua hal penting mengapa hidup Kristen itu harus berbuah di dalam anugerah Tuhan. Sekali lagi saudara ya, jangan salah paham ya. Berbuah dalam konteks kekristenan ini kapan-kapan kita bahas lagi saudara ya. Itu bukan usaha kita. Kita nggak bisa berbuah sendiri. Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, tinggallah di dalam aku. Jadi berbuah itu bukan, bukan ngeden itu loh saudara. Terus kita harap, kita mau berbuah terus kita ngeden terus keluar plung, 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 plung. Nah itu namanya sulapan. Berbuah itu artinya kita tinggal di dalam Tuhan. Semakin tinggal, semakin hidup kita diubahkan. Semakin ada pertobatan-pertobatan. Dan semakin buah itu dirasakan orang. Buah itu apa yang dirasakan orang melalui hidup saudara dan saya. Orang itu tahu, ini orang Kristen, ini orang different, ini orang berbeda. Karena buahnya kita dikenali. Saudara, mari malam hari ini kita belajar dua hal ini. Dua hal penting, mengapa hidup Kristen itu mesti berbuah dalam anugerah. Yang pertama saudara, kita tadi menunjukkan kepada kita berbuah dalam anugerah itu berkaitan penting dengan tujuan hidup. Tema kita, purposeful life, harus ada tujuan dan tujuannya adalah berbuah. Perhatikan saudara beberapa ayat ini. Misalnya ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Ia datang untuk mencari buah. Seorang pemilik kebun mengizinkan ada pohon ara di kebun anggurnya. Itu ada tujuannya. Dia punya kebun anggur, dia membiarkan satu pohon ara tumbuh di sana, ada tujuannya. Dan dikatakan tujuannya adalah dia mencari buah. Ayat yang ke-7. Sudah 3 tahun aku datang untuk mencari buah. 3 years. 3年了。他到那个葡萄园里找葡萄，也找无花果，但是找不到，tidak ketemu. So dia mencari buah, itu yang dikehendakinya, itu yang diinginkannya. Sang pemilik kebun itu pingin mendapatkan buah. Orang Surabaya ada kalimat satu menarik, cegek itu. Tahu gak cegek? Apa cegek itu? Kecewa. 3 tahun itu tiap hari dia datang ke kebun anggurnya, dia cari buah. Cegek.
Datang lagi, cekek lagi. Datang lagi, cekek lagi. Kalau kebun anggur itu di jalan pacar, kira-kira cegek apa enggak? Ayat yang ke-9, itu pengurus kebun anggur itu minta keringanan. Dia mengatakan, boleh enggak kasih 1 tahun lagi. Terus dia mengatakan ini, mungkin tahun depan ia berbuah. Perhatikan saudara ya, buah itu tujuan. Pengurus kebun anggur tidak berkata begini, boleh enggak dia enggak usah berbuah, dia dekorasi saja. Lumayan loh, di tengah-tengah kebun anggur ada pohon ara 1. Nanti kita kasih dekorasi hiasan Natal. Enggak, itu bukan tujuannya. Dia bilang boleh enggak kasih waktu, mungkin tahun depan dia berbuah. Jadi tetap tujuannya itu berbuah, bukan yang lain. Bukan bilang, tapi lumayan loh, ini pohon ya. Saya itu tiap kali kalau lagi liatin buah-buah anggur, saya berteduh di sana. Boleh nggak kasih 1 tahun lagi supaya saya berteduh di sana? No, itu bukan tujuannya. Tujuannya itu dia menghasilkan buah, itu yang diinginkan. So, Tuhan Yesus very clear. Buah itu adalah tujuannya. Pemilik kebun itu datang 3 tahun, berulang-ulang dia datang. Dia mencari buah. Tapi dia tidak menemukannya. Saudara yang dikasih Tuhan, pengulangan sampai 3 kali. Ayat 6, ayat 7, ayat 9. Menunjukkan penegasan yang kuat. Keberadaan pohon itu diizinkan Tuhan dengan tujuan. Tuhan mengizinkannya ada di tengah-tengah pohon anggur itu. Tuhan mengizinkannya ada bersama-sama dengan pohon-pohon anggur yang lain. Walaupun dia adalah pohon ara. Ada tujuannya. Tuhan bukan iseng-iseng. Tuhan bukan sembarangan. Tuhan bukan pikir ya kebetulan saja ada pohon ara di tengah-tengah pohon anggur. Mengapa saudara Tuhan mengizinkan saudara dan saya masih ada hari ini? Apa kita pikir Tuhan iseng-iseng? Apa kita pikir Tuhan lupa panggil kita pulang? Dia mencari buah, saudara. Dia menunggu buah. Will he find one in us? Saudara, banyak orang berpikir tujuan hidup Kristen itu masuk surga. Saya kira enggak loh saudara. Kalau andai kata umpama jikalau tujuan hidup Kristen itu semata-mata untuk masuk surga saja. Jadi kita itu ya bisa percaya Yesus itu hanya supaya kita bisa masuk surga. Oh saudaraku, saya kira hari pertama kita percaya Yesus adalah hari yang paling cocok. Kita langsung masuk surga. Betul gak saudara? Hari itu tuh kita paling bersih itu loh saudara. Hari itu kita bertobat, kita menangis untuk dosa-dosa kita. Kita paling layak masuk surga. Tapi enggak loh saudara. Hari itu kita percaya Yesus, kita didoakan. Kita disuruh pulang. Kita masih hidup, bahkan sampai hari ini. Saudara, Tuhan memanggil saudara dan saya menjadi orang Kristen. Bukan supaya kita masuk surga semata-mata. Ya itu nanti. Tapi Tuhan punya maksud. Tuhan punya tujuan. Ini yang seorang sering lupa. Kasih Allah kepada kita. Memang tanpa syarat, tapi bukan tanpa tujuan. Tak peduli, lagunya kan gitu. Masa lalu, yes. Tidak peduli masa lalu kita, tapi dia peduli masa depannya. Apa yang kau kerjakan setelah kau percaya Tuhan, itu dia peduli. Dia mencari buah. Tiap hari dia datang 3 tahun itu untuk mencari buah.
Dia memang tidak peduli masa lalu, siapapun kita. Dia panggil kita menjadi anaknya. Tidak peduli siapapun kita, tidak peduli masa lalu. Tapi dia peduli masa depan. Setelah aku memanggil engkau menjadi anakku, apa yang sudah engkau lakukan? Adakah buah yang aku inginkan itu engkau hasilkan? Banyak orang berpikir Tuhan itu memberkati kita karena dia sayang kita. Amin, dia sayang kita. Iyalah, masa gak sayang. Tuhan kok maha kasih. Kita bilang aku tuh Pak kerja diberkati Tuhan. Aku itu sekolah diberkati Tuhan. Tuhan tuh sayang sama aku. Tentu saja saudara Tuhan sayang sama kita. Tapi terus kemudian orang mulai menambahkan. Aku tuh sehat. Karena Tuhan sayang aku. Aku itu bisa seperti hari ini. Karena Tuhan sayang aku. Kelihatannya benar kan saudara? Oh betul. Tentu saja Tuhan sayang kita. Tetapi saudara. Kenapa ada orang yang Tuhan izinkan untuk tidak sehat seperti kita? Apa Tuhan gak sayang sama dia? Kenapa ada orang yang Tuhan izinkan untuk meninggalkan dunia ini lebih dulu dari kita? Apa Tuhan gak sayang sama dia? Ada yang berani ngomong begitu? Tuhan gak sayang sama dia, lebih sayang sama aku. Itu sebabnya tadi saya ajak saudara baca ayat 1-5. Tuhan Yesus berulang kali 2 kali mengatakan tidak. Apa kau pikir mereka dosanya lebih besar? No. Saudara, kalau kita diberikan kesehatan, kalau kita diberkati Tuhan sampai hari ini, kalau kita boleh punya usaha seperti yang kita punya hari ini, yes Tuhan sayang kita, but dia juga punya tujuannya. Dia menginginkan sesuatu ada dalam hidup saudara dan saya. Dan itu adalah buah. Dia mencari buah. Adakah orang yang merasakan hidup kita yang masih ada dalam dunia ini? Buah itu. Adakah orang yang dekat dengan kita yang mengatakan, saya bisa merasakan buah itu darimu. Walaupun kau tidak bisa berbuat apa-apa banyak. Karena usia, karena kondisi keadaanmu, karena apapun saudaraku. Tapi orang mengatakan, but I can taste your fruit. Saya bisa merasakan buah yang kau hasilkan itu. Saudara, hidup yang berbuah itu Tuhan jelas inginkan. Tetapi ada 2 syarat saudara. Yang pertama Tuhan berbicara soal buah yang lebat. Syaratnya itu buahnya itu bukan 1, buahnya itu lebat. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8 mengatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jikalau kamu berbuah banyak. Bukan 1. Jikalau berbuah banyak, itu adalah murid-muridku. Artinya apa saudara? Wah kok Tuhan ini begitu ya. Saya buah 1 aja susah, banyak lagi. Kapan Tuhan? Saudara, banyak itu bukan Tuhan pengennya itu kita itu, pokoknya kita menghasilkan banyak orang bertobat. Banyak, no. Tapi Tuhan mau day by day, tiap hari. Mempertanggungjawabkan tiap hari yang Tuhan beri itu loh saudara. Jadi buah itu bukan zaman dulu. Waktu dengar khotbah, sudahkah engkau berbuah bagi Tuhan? Haleluya Pak. 20 tahun yang lalu. Pada waktu aku melayani, orang senang cerita dulu. Dulu. Kapan berbuah? Dulu. Kapan kita menghasilkan buah? Dulu. Kapan Gloria menghasilkan buah? Dulu. Tuhan kita bukan cerita dulu. Tuhan ingin ceritakan berbuah banyak. Yaitu berbuah sampai hari ini.
Masihkah kita berbuah? Dia datang tiap-tiap hari. Ingin melihat buah yang lebat. Bukan dulu, sekarang. Karena dia kasih kesempatannya sekarang juga. Dulu sudah berlalu, sekarang. Bukan cuma lebat saudara, buahnya juga mesti tepat. Nah ini penting. Di dalam Yesaya pasal yang kelima, itu ada sebuah nyanyian namanya nyanyian tentang kebun anggur Tuhan. Yang paling tahu orang Israel saudara, karena nyanyian itu ngetop zaman itu, membuat mereka menangis setiap kali nyanyi. Kalau saudara membaca, kita nggak ada waktu membacanya hari ini. Nanti pulang baca saudara, Yesaya pasal 5 ayat 1-7. Judulnya nyanyian kebun anggur Tuhan. Yesaya mengatakan demikian, kekasihku punya kebun anggur. Wow, dia siapkan kebun anggur itu sedemikian rupa. Dia kerjakan kebun anggur itu. Dia ingin menghasilkan, kebun anggur itu menghasilkan buah anggur yang baik. Lalu mulai ayat yang keempat, nyanyian itu bertanya, tapi mengapa dia mendapatkan hanya buah anggur yang asem? Lalu ayat yang kelima mengatakan, apatah lagi yang harus aku lakukan untuk kebun anggurku ini? Artinya aku sudah mati-matian, aku sudah memberi yang terbaik untuk kebun anggurku itu. Tetapi yang dihasilkan bukan buah anggur yang baik, yang dihasilkan adalah buah anggur yang asam. Apa itu buah anggur yang asam? Buah anggur yang asam itu buah anggur yang setelah dimasukin mulut terus dilepeh. This is not what I want, kata Tuhan. Saudara, buah itu harus tepat seperti yang Tuhan mau. Bukan sembarangan. Kita bukan sembarangan bikin program. Kita bukan sembarangan kumpulkan orang di gereja. Kita mau menghasilkan buah seperti yang Tuhan mau. Bukan asal-asalan. Bukan pokoknya rame. Tetapi dosa terus dilakukan. Bukan yang penting banyak orang. Tetapi kompromi terhadap dosa. No. Tuhan maunya yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Bukan buah anggur yang asem. Tapi buah anggur yang baik. Yesus berkata dalam Yohanes 15, akulah pokok anggur yang benar. Bapakkulah pengusahanya, tinggal di dalam aku. Maka kamu akan menghasilkan buah yang banyak dan Bapakku dipermuliakan. Saudara, buah itu tujuan hidup kita. Buah itu tujuan Yesus mati bagi saudara dan saya. Buah itu tujuan Tuhan memanggil kita menjadi anak-anaknya. Buah itu tujuan Tuhan membentuk gereja ini. Buah itu adalah tujuan Tuhan mengizinkan gereja ini boleh ada sampai hari ini. Buah itu adalah tujuan Tuhan menyediakan bagi kita sekalian kehidupan sehari-hari sampai hari ini. Buah itu adalah tujuan Tuhan mengizinkan saudara dan saya bisa berdiri hari ini. Buah itu adalah tujuan Tuhan memberkati hidup kita dengan apa yang kita punya hari ini. Jika dia datang ke kebun anggur itu, mungkinkah dia cekek? Kecewa. Yang kedua, saudara. Yang terakhir. Berbuah itu pengapa penting? Bukan hanya karena itu tujuannya. Kalau kita miss the tujuan, miss the purpose, ya terus buat apa kita hidup? We just miss the purpose. Gagal, dilepeh, dibuang. Bahasa perumpamaan ditebang. Yang kedua, saudara, buah itu bukan cuma berkaitan dengan tujuan hidup, tapi buah itu juga terkait dengan kesempatan hidup. Kesempatan hidup. Tuhan kasih kesempatan.
itu untuk berbuah. Bukan for fun. Untuk berbuah. Mari kita perhatikan beberapa ayat ini. Ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, sudah 3 tahun aku datang. Pemilik itu, saudaraku, sudah 3 tahun memberi kesempatan. Itu namanya kesempatan, itu namanya opportunity. 3 years. Bahkan ada penafsir yang mengatakan sebenarnya 3 tahun dia datang kan, datang mencari buah. Jadi itu berarti pohonnya sudah lumayan gede, sudah waktunya berbuah. Dia 3 tahun kasih kesempatan. Kalau mau ditambah sejak nanem, itu kemungkinan butuh waktu 3 tahun juga. Sehingga totalnya 6 tahun. 6 tahun dari pertama kali ditanam, ada yang namanya kesempatan. Opportunity. Dia kasih kesempatan. Tetapi tidak menghasilkan buah. Ayat yang ke-8. Pengurus kebun anggur mengatakan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Dari ini minta perpanjangan waktu. Ini namanya injury time. Boleh gak tambah tahun, 1 tahun lah. 3 tahun mungkin kurang. Boleh gak tambah setahun lagi. Itu namanya kesempatan. Boleh gak ditambah dikit. Boleh gak sekarang. Kalau sekarang runyam. Kalau sekarang hongyam. Kalau sekarang repot. Kalau sekarang gak berani. Boleh gak tambah setahun lagi. Ayat yang ke-9. Mungkin tahun depan. So di dalam kesempatan itu. Bukan digeletakkan loh saudara. Bukan dia bilang kasih waktu 1 tahun lagi. Terus digeletakin saja. No. Aku akan mengurus tanahnya. Aku akan tambah pupuk. Itu cara Tuhan bekerja. Tuhan kasih kesempatan. Dan di tengah kesempatan Tuhan kasih insentif. Tuhan kasih fasilitas. Tuhan kasih taste good things. Kasih berkat lah. Bahasa gampangnya sekarang. Semoga sadar. Semoga semangat. Semoga ingat Tuhan. Sekali lagi saudara, pengulangan itu penting. Berulang kali ditekankan, dikasih kesempatan. 3 tahun. Tambah injury time 1 tahun. Dikasih pupuk. Dikasih tanahnya diolah. Tuhan memberi kesempatan. Saudara, kesempatan itu apa sih? Bahasa Yunaninya kairos. Kesempatan. Saudara, kalau membaca di dalam Efesus pasal yang ke-5. Kesempatan itu dikatakan sesuatu yang jahat. Kenapa dikatakan jahat, saudara? Karena yang namanya kesempatan itu kalau sudah lewat, tidak balik lagi. Orang Yunani itu punya satu konsep, kalau kita berdiri di sungai yang airnya mengalir, itu titik air yang sama gak pernah nempel di kaki kita 2 kali. Karena airnya ngalir. Walaupun terus basah, tapi titik airnya lain terus. Karena mengalir. Kesempatan itu akan berlalu. Karena itu Efesus 5 mengatakan pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah kairos itu. Hari-hari ini jahat. Hari-hari itu cuma berjalan ke depan. Gak bisa diputar balik. Hari-hari itu suatu hari akan berhenti. Dan tidak ada satupun yang tahu kapan berhentinya. Dan ketika berhenti kita harus bertanggung jawab kepada Dia yang memberikan hidup. Apa itu kesempatan? Paulus menyebutnya sebagai waktu menuai, waktu menabur. Galatia pasal yang ke-6. Paulus mengatakan, mari kita menabur. Jangan menjadi lelah. Saudara, ada orang yang lelah menabur. Kesempatan itu adalah menabur, bukan menuai. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan, artinya Tuhan ingin kita menabur. Menuai itu nanti. Kalau kita boleh merasakan tuaian selama kita ada di dunia, itu cicipan. The
The real harvest itu nanti ketika kita bertemu dengan Tuhan. Kita bersyukur ada saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Dia telah harvesting what they saw with the Father. Tetapi saudara dan saya hari ini dikasih kesempatan untuk menabur. 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 Menghasilkan buah-buah yang Tuhan inginkan itu. Berbuah itu terkait erat dengan kesempatan. Setiap kesempatan yang Tuhan beri, Tuhan ingin kita menghasilkan buah. Saudara, Allah itu panjang sabar. Dan kesabarannya itu adalah sebuah kesempatan. Yang hari ini Tuhan berikan akan berlalu. Kalau kita menghamburkan uang, paling kita kehilangan uang, saudara. Uang bisa dicari. Tapi kalau kita menghamburkan waktu, menghamburkan kesempatan, kesempatan itu tidak pernah datang lagi. Waktu tidak pernah bisa diulang. Beberapa bulan terakhir saya ulang-ulang kalau ke gereja, ketemu sama pemimpin gereja, saya selalu sharing ini. Saya bilang itu Presiden Joko Widodo berulang kali dalam pidatonya itu ngomong sesuatu yang saya khawatir gereja tidak sadar. Yaitu dia sedang ngomong tentang bonus demografi. Mungkin kita ngomong, wah itu politik kita nggak ngerti. Setelah itu sesuatu yang sangat serius. Dia bilang 13 tahun ini adalah kesempatan. Dia ulang-ulang ngomong itu, saudara. Tidak cuma sekali, saya beberapa kali dengerin dia ngomong lagi 13 tahun ini. Kesempatan. Ya memang dia maksudnya dia pilih presiden yang benar supaya 13 tahun ini sungguh-sungguh boleh Indonesia menjadi negara maju. Tetapi yang saya mau ngomong, kenapa dia ngomong kesempatan. Dia bilang berkali-kali dalam sejarah ini sudah terbukti. Negara-negara yang sedang berkembang itu mencapai suatu titik yang nanti akan decline, dia mengatakan. Dan Indonesia cuma punya 13 years. Ini adalah kesempatan karena ini bonus demografi, anak muda paling puncak. Apakah gereja melihat hal yang sama? Setelah 13 tahun itu akan decline. Orang lebih banyak tidak mau punya anak. Menunda pernikahan. Anak muda akan semakin sedikit berkurang. Ini dia bilang terjadi di banyak negara maju. Negara yang berkembang terus menjadi mau maju tapi tidak jadi maju. Akhirnya decline. I'm serious. Ini yang namanya kesempatan, Tuhan kasih. Untuk kita menghasilkan buah. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan serius. Dia adalah pemilik kebun itu. Yang menunggu, mencari buah. Apakah dia menemukannya di gereja ini? Apakah dia menemukannya dalam hidup saudara dan saya? Malam hari ini mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Yesus berkata, jika engkau tidak bertobat, engkau akan mengalami hal yang sama. Berulang kali dalam khotbah saya berkata, saudara, kalau kita ini sebelum COVID dan sesudah COVID sama saja. Kita itu berhutang nyawa kepada saudara-saudari kita yang pergi pada masa COVID. Apakah kita lebih sehat dari mereka? Apakah kita lebih baik dari mereka? Apakah kita lebih geai dari mereka? Kalau kita ada hari ini, setelah 3 tahun COVID ini, karena Tuhan ingin kita menghasilkan buah, apapun kondisi kita, orang bisa merasakan kita yang different. Jikalau sebelum COVID dan sesudah COVID kita sama malesnya. Jikalau sebelum COVID dan sesudah COVID kita sama-sama selalu menolak untuk bekerja bagi Tuhan.
untuk melayani Tuhan, untuk bersumbangsi bagi gereja, bagi penjangkauan jiwa, untuk menjangkau lebih banyak anak muda. Sesungguhnya kita berhutang nyawa kepada mereka yang terlebih dahulu pulang. Saya sering ngomong di banyak kesempatan, mestinya sesudah COVID ini kita bukan debat soal online atau onsite. Bukan itu yang penting. Yang lebih penting lagi setelah COVID ini, apakah kita on fire? Bukan online, bukan onsite. On fire apa enggak? Punyakah kita strong desire to achieve the purpose? Kalau sesudah COVID kita enggak on fire, masih enggak menghasilkan buah. Saya khawatir perumpamaan ini berkata, tepanglah dia. Bukan saya ngomong, firman Tuhan. Kalau boleh, kita menjadi pengurus kebun anggur itu berkata, boleh gak kasih waktu lagi? Injury time. Boleh gak tambah waktu lagi Tuhan? Saya akan usahakan lebih baik. Saya akan kerjakan tanahnya. Saya akan kasih pupuk. Saya akan usaha lebih baik Tuhan. Boleh gak kasih waktu lagi? Boleh gak kasih waktu lagi? Malam hari ini saya undang kita berdoa. Boleh gak Tuhan kasih waktu lagi? Jangan Tuhan, belum siap. Mari kita bertobat bersama-sama. Kita hidup di dalam Kristus. Menghasilkan buah yang tepat seperti yang Tuhan mau. Maukah saudara? Maukah saudara? Mari kita berdoa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bersama-sama sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Thank you Lord. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Boleh musik mengalun dengan lembut. Maukah kita berdoa di hadapan Tuhan? Selagi mulutku masih bisa ngomong sesuatu, biar aku cerita sama orang tentang kebaikan Tuhan.
Biar aku boleh cerita Injil kepada lebih banyak orang. Selagi mulutku masih bisa ngomong sesuatu, dijauhkan dariku segala gosip, segala perkataan pahit yang menusuk hati orang. Biarlah mulutku ini dipakai untuk perkataan manis yang menghibur orang, yang menguatkan orang, yang memberi semangat orang. Tuhan, jangan sampai kalau mulutku tidak bisa ngomong lagi, aku baru menyesal. Selagi kakiku masih bisa berjalan, aku tidak terbaring di ranjang. Biarlah aku mau pergi, mengunjungi orang yang bisa aku kunjungi. Mungkin tidak banyak, tapi aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan menghasilkan buah. Jadi bagian dari gereja. Saudara-saudari seiman saling menguatkan. Selagi aku masih punya ingatan, aku mau Tuhan mengingat orang-orang dalam doa-doaku. Aku mau berdoa bagi banyak anak muda, bagi banyak orang yang membutuhkan doa-doaku hari ini. Mereka sedang berperang dengan banyak pergumulan. Oh Tuhan, aku ingin dipakai oleh Tuhan. Aku sering bilang aku tidak berguna. Tetapi Tuhan, kalau Engkau kasih kami hari, kalau Engkau memberi kami waktu, masakan kami berkata kami tidak berguna Tuhan. Padahal Engkau menginginkan kami berbuat sesuatu. Selagi kami masih bisa, walaupun tidak banyak, walaupun mungkin sedikit, tapi biarlah buah kami terus. Bukan dulu Tuhan, bukan waktu kami masih sekolah SMA, bukan dulu waktu remaja, bukan dulu waktu tidak sesibuk sekarang, bukan dulu waktu masih muda. Kalau Tuhan kasih waktu hari ini untuk Tuhan. Pakai aku Tuhan. Malam hari ini, jikalau saudara digerakkan Tuhan, saudara mau berkata, Tuhan ini aku mau Tuhan hidup dengan tujuan. Dan aku mau berkobar bagi tujuan yang Tuhan tunjukkan kepadaku. Ini aku mau. Siapapun aku, majeliskah, hamba Tuhankah, jemaat biasakah, aku mau lebih sungguh lagi. Menjalani hidup dengan tujuan ini dengan lebih serius lah. Karena untuk itulah Engkau memberikan hidup ini bagiku. Untuk itulah Engkau memanggil aku. Bahkan memberikan kepadaku kesempatan. Jangan sampai aku melewatkannya. Jangan sampai ketika aku bertemu denganmu baru aku menyesal. Ini aku Tuhan, aku mau. Kalau Engkau mau saudara, mari malam ini saya undang kita menyanyi bait yang kedua dengan bangkit berdiri. Kau berdiri di tempatmu. Yang tidak ada digerakkan Tuhan tidak usah berdiri. Hanya yang digerakkan Tuhan kau berdiri. Kau menyanyi bersama. Bait kedua. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Siapa lagi? Bangkit berdiri. Selagi kau mau bertekad malam ini, aku mau Tuhan. Bangkit berdiri. Bila saya mau berdoa bagi saudara, kalau Tuhan gerakkan saudara bangkit berdiri, saya mau berdoa bagi saudara. Hidup ini sekali lagi nyanyikan bersama-sama. Oh Tuhan, inilah hidupku. Siapa lagi? Mari berdiri. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Selagi aku masih kuat. Siapa lagi? Bangkit berdiri. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi hidup ini. Terakhir, kita nyanyi sekali lagi terakhir. Bangkit berdiri jika Tuhan menggerakkan saudara.
Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapa dalam surga, biarlah Engkau menerima persembahan kami. Sekali lagi dengan hati yang bergetar kami datang. Jangan sampai hari-hari ke depan Engkau datang ke kebun anggurmu Tuhan, Engkau masih kecewa, tak menemukan buah yang Engkau cari. Ini kami Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau memimpin hidup kami, Engkau memilih kami, membersihkan kami. Engkau ingin kami menghasilkan buah Tuhan. Biarlah lebih banyak orang merasakan buah yang kami hasilkan. Bukan dengan kuat gagah kami, tetapi dengan anugerah-Mu. Bekerjalah dalam diri anak-anak-Mu. Bekerjalah ya Tuhan untuk buah-buah yang sungguh-sungguh boleh memuliakan Engkau. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati lagi KA Gloria. Gereja ini sudah merasakan pemeliharaan Tuhan. Biarlah gereja ini boleh menghasilkan lebih banyak buah yang dirasakan lebih banyak orang bagi kemuliaan Tuhan. Pakailah hamba-hamba-Mu, para pimpinan gereja, setiap jemaat kami gandeng tangan, supaya dunia melihat kami hidup di dalam kasih-Mu, dan buah itu boleh dirasakan lebih banyak orang lagi. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi, oh Tuhan inilah hidupku. Semua berdiri, mari semua bangkit berdiri. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Minta pendeta Lim Sin Leong boleh pimpin kita berdoa. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi dengan segenap hati kita. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Engkau melihat setiap hati kami ya Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kau tahu betul siapa kami. Sungguhkah kami mengasihi Engkau? Sungguhkah kami merindukan bahwa hidup ini berbuah? Sungguhkah hidup ini di tengah perjalanan hidup kami menyadari bahwa hidup ini kesempatan. Kau menebus kami menjadi milik-Mu. Hidup ini punya arti, punya tujuan. Tetapi Tuhan tolong kami. Kami yang seringkali mungkin gagal memahami anugerah-Mu, tujuan-Mu, kehendak-Mu di tengah kehidupan ini. Biarlah malam ini Tuhan menjadi satu momentum bagi kami. Kami boleh kembali dikuatkan. Kami boleh bersama-sama berkomitmen, kami mau berjuang, kami mau berbuah. Semakin mengasihi Engkau Tuhan, dan peka akan pekerjaan Tuhan yang Kau kerjakan di tengah gereja Tuhan.
Kami boleh mengasihi sesama kami, bahkan mengasihi yang terhilang. Ketika kami melihat segala pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan, ketika ada kekurangan, kelemahan, keterbatasan, ajar kami bukan menjadi orang yang berkomentar, yang hanya menilai dan tidak berbuat apa-apa. Kami yang melihat orang lain yang melakukan kejahatan, tetapi kami juga tidak berbuat apa-apa. Mereka yang tinggal dalam kegelapan, kami juga tidak berbuat apa-apa. Tuhan, sekali lagi tolong kami. Biarlah kami boleh menjadi pohon ara yang berbuah. Sungguh boleh berbuah bagi Engkau Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Kesempatan hidup yang Kau beri bagi kami hari ini. Biarlah di dalamnya kami boleh berkobar-kobar bagi Tuhan. Kami sungguh berkobar bagi Engkau Tuhan. Melakukan sesuatu di tengah kehidupan ini. Bukan untuk kepuasan kesenangan kami, tapi untuk kemuliaan-Mu. Karena kami sudah ditebus dan kami diciptakan kembali bagi kemuliaan Engkau. Tuhan berkati kami umat-Mu ya Tuhan. Kami yang hadir malam hari ini, tolong kami. Kami berdoa bersyukur menyerahkan semuanya. Berkati kami, pimpin kami, tuntun kami. Supaya hari ini Tuhan, kami boleh belajar, boleh setia, boleh tekun. Kami mau berbuah bagi Engkau. Dan ini adalah kesempatan bagi kami. Untuk kami seturut dengan kehendak Tuhan, bukan kuat gagah kami. Tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan yang terus akan memampukan kami. Kami boleh berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.